Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada berita sangat penting buat Indonesia. Poltreking Indonesia, lembaga survei pimpinan Hanta Yuda, baru saja merilis hasil survei tentang pendapat rakyat tentang Jokowi. Hasilnya luar biasa. Lebih dari 86% rakyat di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Yang menjawab kurang puas dan sangat tidak puas hanya 13%. Di Sumatera Utara angkanya tidak setinggi itu, hanya 78,7% yang menyatakan puas, tapi tetap itu sangat dominan dibandingkan mereka yang tidak atau kurang puas. Survei Poltreking dilakukan pada 8-14 September. Sekedar catatan, Poltreking adalah satu dari sejumlah lembaga survei yang bisa dipercaya. Hampir pasti bila ada lembaga survei lain yang melakukan penelitian dengan metode dan jumlah responden serupa, hasilnya akan kurang lebih sama. Buat saya ini membahagiakan karena angka ini merupakan peningkatan dari survei-survei sebelumnya. Sebelum ini kan approval rate Jokowi itu sekitar 78-80%. Melihat gencarnya serangan bertubi-tubi dari mesin anti-Jokowi, semula saya membayangkan akan ada penurunan dukungan secara signifikan buat Jokowi. Saya memang yakin tidak terlalu banyak, tapi ya kira-kira jadi 70%-an lah. Nyatanya, kekhawatiran saya berlebihan. Hasil poltreking ini membuka mata kita semua bahwa rakyat Indonesia sangat berterima kasih pada Pak Jokowi. Sebagian mungkin adalah para pendukung parpol yang dulu berseberangan dengan Jokowi, tapi mereka tetap mengakui puas dengan kinerja Jokowi. Memang ini cuma hasil survei di 2 provinsi terbesar selain Jawa Barat plus Sumatera Utara. Tapi saya yakin tak akan ada perbedaan mendasar di mayoritas provinsi lain yang akan mempengaruhi gambaran umum kepuasan rakyat Indonesia pada Jokowi. Saya juga bahagia karena ini menunjukkan kenyinyiran demi kenyinyiran yang ditujukan pada Pak Jokowi bisa dibilang tak berarti. Saya kemarin sudah bicara tentang kebencian yang disebarkan Rizik Shihab, Amin Rais, dan juga geng pendukung Ganjar. Kini saya mau mengangkat sejumlah kenyinyiran lain termasuk yang sangat tidak masuk akal. Salah satu yang ingin saya kutip pertama adalah mantan caleg PAN Rizal Fadilah. Mungkin tak banyak dari Anda yang kenal ya. Saya sendiri harus membrowse namanya di Google sebelum tahu dia ini adalah pemerhati masalah sosial dan kebudayaan, mantan caleg PAN dan pendukung Anies Baswedan. Tapi dia saya kutip kali ini adalah karena keabsurdannya yang luar biasa. Dia menurunkan tulisan yang dimuat sejumlah media online dengan judul Jokowi Hukum Gantung. Dia mengatakan masyarakat berharap Jokowi dan keluarganya bisa ditangkap dan diadili. Rezim Jokowi dianggapnya tidak bertanggung jawab, banyak dusta, nepotis, dan korup. Rizal bahkan meminta masyarakat mempertimbangkan hukum mati melalui cara tembak atau gantung terhadap Jokowi karena kejahatan mega korupsi, pelanggaran HAM berat, serta pengkhianatan negara. Menurutnya, berbagai kesalahan dan kejahatan Jokowi selama memerintah 10 tahun ini jauh lebih merusak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Dia menyerukan tangkap dan adili Jokowi, buih, tembak mati atau gantung dengan ditonton oleh penduduk negeri, tulisnya. Buat saya ini sungguh mengherankan. Orang ini pasti sangat benci pada Jokowi sehingga dia merasa Jokowi perlu ditembak mati atau digantung. Ada apa sih dengan orang ini atau orang-orang semacamnya? Tapi kalau kita bisa menganggapnya berlebihan, sebetulnya kebencian terhadap Jokowi juga disuarakan orang-orang terkemuka lain. Pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini, Yayasan LBH menyatakan Jokowi gagal mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan Jokowi bahkan dituduh melakukan pengkhianatan cita-cita reformasi, merusak demokrasi, dan negara hukum. Menurut YLBHI, potret negara hukum demokratis yang merupakan prinsip bernegara telah nyaris sempurna dihancurkan oleh kepemimpinan Jokowi yang otoriter, oligarkis, represif, keluar jauh dari prinsip demokrasi dan negara hukum. Bayangkan betapa hinanya Jokowi di mata YLBHI.
Sebelumnya juga pada pertengahan Juni, sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar apa yang mereka sebut Mahkamah Rakyat Luar Biasa di kampus Universitas Indonesia Depok. 9 tokoh yang berperan sebagai hakim dari berbagai latar belakang bertugas mengadili gugatan terhadap Jokowi. Di antaranya adalah aktivis HAM Asfinawati, Anita Wahid, putri Presiden Abdurrahman Wahid, dan ahli hukum Bivitri Susanti. Mahkamah Rakyat menyatakan rezim Jokowi telah jelas-jelas menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Bivitri sendiri pada Maret menyatakan diperlukan pengadilan rakyat untuk mengadili Jokowi. Bivitri berpendapat selama Jokowi menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, hukum tidak bisa dipakai untuk keadilan. Sebaliknya, menurutnya, hukum hanya dipakai sebagai alat pemaksaan untuk kepentingan pihak tertentu. Bahkan sebelumnya lagi pada Januari, Bivitri menyebut Jokowi sudah memenuhi unsur untuk dimakzulkan. Pernyataan soal pemakzulan ini dikeluarkannya untuk menanggapi inisiatif 100 warga yang menyebut diri Petisi 100 yang mendatangi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pada saat itu pada 9 Januari 2024. Petisi 100 menganggap Jokowi layak dimakzulkan karena sudah melakukan pelanggaran konstitusi, nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi, dan mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tokoh lain yang juga konsisten menyerang Jokowi adalah Rocky Gerung. Seperti diberitakan CNN, pada pertengahan Agustus, Rocky menyebut Jokowi sebagai pembelot negara Indonesia. Tak hanya itu, Rocky juga menyebut Jokowi sebagai sosok yang telah melanggar seluruh etika dan moral dalam berpolitik. Buat saya yang juga sangat memprihatinkan adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia dulu adalah tokoh yang sangat dekat dengan Jokowi, berpandangan luas, dan saya rasa secara konsisten memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi belakangan ia berubah menjadi semacam agen anti Jokowi yang sayangnya terkesan tak lagi mengandalkan akal sehat dan hati nurani. Pada akhir Agustus, ia mewanti-wanti masyarakat untuk tidak lengah, khususnya terhadap upaya menunda peralihan kepemimpinan negara dari Jokowi kepada Prabowo. Menurut dia, Jokowi sudah sejak lama ingin mempertahankan kekuasaan dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Mahfud bahkan menuduh Jokowi dulu ingin menjadikan status kedaruratan COVID-19 sebagai alasan memperpanjang masa jabatan presiden. Setelah gagal, katanya Jokowi mengintervensi MK agar Gibran bisa ikut pemilihan presiden. Menurut saya, kata Mahfud, ini sudah busuk semua, sudah dibusukkan. Mahfud melihat sepak terjang Presiden Jokowi dalam panggung politik tanah air di ujung kekuasaannya sudah makin keterlaluan. Ia mengaku ketika masih berada dalam kabinet, dia sudah mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak main-main dengan hukum. Ya, tapi secara politik, Pak Mulyono makin parah mainnya, ujar Mahfud. Karena itulah Mahfud mengingatkan masyarakat jangan sampai lalai membiarkan Jokowi melanjutkan petualangan politiknya. Jangan sampai, kata Mahfud, dengan alasan rakyat kok ribut terus, Jokowi bisa mengeluarkan hukum darurat sehingga peralihan pemerintahan bisa ditunda. Ya demikianlah imajinasi liar, kebencian, dan bahkan penyesatan persepsi yang dilakukan begitu banyak tokoh anti Jokowi. Saya bahkan bisa mengutip berbagai kemarahan yang dilontarkan tokoh-tokoh lain. Tapi yang penting, seperti saya tunjukkan tadi, gelombang kampanye hitam ini ternyata tak berhasil merobohkan penghormatan mayoritas masyarakat terhadap Jokowi. Mayoritas rakyat tidak melihat Jokowi sebagai pemimpin yang sering berbohong, yang nepotis, korup, mengkhianati negara, mengkhianati reformasi, melanggar HAM, merusak demokrasi, otoriter, oligarkis, represif, menyalahgunakan hukum, membelot, melanggar etika dan moral dalam berpolitik, melakukan pembusukan, dan bermain-main dengan hukum. Segenap tuduhan itu hanyalah omongan kaum elit yang terpinggirkan. Karena itulah rakyat tidak menganggap Jokowi perlu menjalani pengadilan rakyat, perlu dimakzulkan, apalagi dihukum mati. Mayoritas rakyat tetap puas dan percaya dengan kepemimpinan Jokowi.
Yang tidak mendukung Jokowi kini hanya bisa menghitung hari. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.